Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan di setiap hari, ternyata banyak sekali pengaruhnya terhadap kesehatan dan perkembangan kebaikan otak manusia. Sholat adalah salah satu di antara aktivitas yang berpengaruh terhadap kebaikan otak jasmani sekaligus ruhani. Gerakan-gerakan yang sangat berpengaruh terhadap otak diantaranya ruku. Rutinitas ruku sebanyak 17 kali dalam 5 waktu sholat sehari semalam bermanfaat meningkatkan refleks, selalu siap sedia dalam berbagai keadaan. Dengan demikian, mekanisme pengaturan tekanan darah dan irama jantung akan terjaga. Suplai darah ke otak yang meningkat saat melakukan gerakan ini juga mengoptimalkan oksigenasi sel-sel saraf ke otak sehingga fungsi sel-sel di otak sebagai gudang memori dan pengendali kerja seluruh sistem dan organ tubuh menjadi optimal. Inilah esensi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seseorang hamba yang tidak menegakkan punggungnya antara ruku dan sujud. Akibat oksigenasi sel-sel saraf otak, proses berpikir manusia dalam menentukan keputusan lebih jernih, mampu menimbang mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga sholat juga menjadi sarana untuk menjaga agar tetap berada di jalan kebenaran sesuai firman-Nya, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu menghalangi perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut 45. Itidal. Itidal atau gerakan setelah ruku adalah gerakan kembali ke posisi tegak. Posisi ini membantu metabolisme otak dan jantung agar bekerja optimal. Oleh karena itu, dalam itidal aliran darah yang tadinya terfokus di kepala setelah ruku akan turun ke badan sesuai gravitasi. Takbir bersamaan dengan menegakkan badan saat itidal menyebabkan stimulus pada cabang besar saraf di bahu ketiak yang merupakan cabang saraf yang melayani organ jantung, paru-paru dan sebagian organ pencernaan. Ketika mengangkat kedua lengan, paru-paru akan mengembang sehingga dapat meningkatkan masuknya oksigen. Saat kedua lengan bergerak turun untuk kemudian berada di samping kanan dan kiri badan, sisa pembakaran atau metabolisme yang bermuatan negatif dikeluarkan bersamaan dengan hembusan nafas. Sujud. Gerakan sujud akan membuat otot dada dan otot selaiga menjadi kuat sehingga rongga dada bertambah besar dan paru-paru berkembang dengan baik sehingga dapat menghisap udara. Lutut yang membentuk sudut yang tepat memungkinkan otot-otot perut berkembang dan mencegah kegombongan di bagian tengah. Gerakan sujud ini juga menambah aliran darah ke bagian atas tubuh terutama kepala, mata, telinga, hidung, serta paru-paru dan memungkinkan dibersihkannya toksin-toksin oleh darah. Bagi wanita hamil gerakan sujud ini juga bermanfaat mempertahankan posisi janin yang sudah benar, mengurangi tekan darah tinggi, menambah elastisitas tulang, menghilangkan egoisme dan kesombongan. Meningkatkan kesabaran dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menghasilkan energi batin yang tinggi di seluruh tubuh. Posisi ini menunjukkan ketundukan dan kerendahan hati tertinggi, menyerahkan diri. Maka itu tak heran jika mulanya seorang sholat dalam keadaan lelah, mengantuk dan lemas akan kembali segar setelah sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk taqiyat pertama disebut duduk iftiros atau duduk di antara dua sujud. Pada posisi ini otot-otot pangkal paha yang di dalamnya ada salah satu saraf pangkal paha yang besar yaitu di atas rumit kaki berfungsi sebagai penyangga. Gerakan ini menyebabkan otot-otot di bagian ini terpijit, refleksi. Pijatan ini bermanfaat melindungi diri dari penyakit saraf pangkal paha neuralgi yang terasa sakit dan nyeri sehingga kaki tidak dapat digerakkan, juga membantu meregangkan cabang saraf tulang belakang, segmen dada dan punggung bagian bawah serta pinggul. Tulang ekor sebagai tempat keluar cabang saraf juga akan meregang. Pada posisi ini serabut saraf pinggang kedua dan tiga, daerah paha isi dalam, daerah tulang kering dan segmen ekor pertama punggung kaki akan terstimulasi, refleksi. Segmen saraf ini melayani organ liver, ginjal, usus, saluran pembuangan, dubur, kelenjar prostat laki-laki, rahim perempuan, penis dan vagina sehingga gerakan ini kemungkinan besar dapat mengoptimalkan kinerja organ-organ tersebut. Organ-organ genitalia dan enzim pencernaan juga akan bekerja secara optimal sehingga dapat mencerna dan mengolah material makanan untuk kemudian menyerapnya sesuai kebutuhan tubuh.
Dengan demikian sisa-sisa pencernaan yang tidak diperlukan akan dikeluarkan pada saat buang air besar. Dari sisi kesehatan nyata, gerakan salam juga merangsang refleksi di kanan-kiri leher sehingga bisa mengendalikan tekanan darah dan irama jantung. Inilah bagian dari relaksasi penutup eksercise lahir batin yang dilakukan dalam sholat. Demikianlah di antara uraian tentang otak, potensi dan kelebihannya serta perhatian Allah terhadap nikmat otak tersebut. Semoga dengan mengetahui ini akan bisa membuat kita lebih syukur terhadap nikmat Allah yang bernama otak tersebut. Selanjutnya akan mendapat tambahan nikmat darinya melalui penggunaan otak secara maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.